我们都是慈济共同的一条路，所以呢，都是和平的事情，相亲相爱。Dalam semangat berbagi menyambut Idul Fitri di bulan Maret 2024, Seci Palembang mendistribusikan 2.000 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera. Paket ini suatu saat Bapak Ibu makan itu kan akan habis ya. Tapi kami berharap cinta kasih yang ada di dalam ini dapat terus berlanjut. Bapak Ibu dapat mengingat ini dan suatu saat kami berharap Bapak Ibu pun dapat berbagi. Paket ini tidak hanya berisi bahan pangan, tetapi juga cinta kasih dari para relawan dan donatur. Momen ini menjadi simbol kebersamaan, memastikan bahwa kebahagiaan hari raya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kita hari ini Seci berbagi untuk merayakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menunaikan ibadah puasa khususnya ya. Di bulan suci Ramadan, Seci mengadakan pembagian takjil kepada masyarakat yang menunaikan ibadah puasa. Sebanyak 120 relawan tersebar di berbagai titik di Kota Palembang, membagikan sebanyak 770 paket takjil. Dalam setiap paket takjil terselip doa dan harapan untuk persatuan, keberkahan, dan kedamaian. Seci menggelar acara buka bersama dengan para penerima bantuan. Sebuah momen istimewa yang bukan hanya sekedar menyantap hidangan, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan mempererat ikatan jalinan kasih. Di momen ini, para penerima bantuan turut serta bersumbangsi dalam penuangan celengan. Alesa Bilkis Faujia, bayi yang kini berusia 1 tahun, telah menjalani perjuangan berat sejak hari pertama kelahirannya. Saat dilahirkan, Alesa didiagnosa dengan displasia panggul atau DDH, sebuah kondisi medis yang membutuhkan perawatan intensif. Saat lahir, Alesa harus dirawat di ruang NICU. Ayahnya yang seorang buruh serabutan dan ibunya seorang ibu rumah tangga menghadapi kesulitan besar untuk menanggung biaya perawatan dan transportasi. Sebuah harapan muncul ketika salah satu anggota keluarga mereka menyarankan Ibu Alesa untuk mencari bantuan kepada Yayasan Buddha Seci. Relawan Buddha Seci segera turun memfasilitasi pemberian alat bantu yang sangat dibutuhkan Alesa. Harapan aku juga supaya Yayasan Buddha Seci makin maju, makin sukses, jadi bisa banyak, makin meluas, bisa membantu orang-orang yang susah. Bantuan tersebut bukan hanya meringankan beban finansial, tetapi juga memberikan harapan baru bagi Alesa dan keluarganya, yang kini bisa bernafas lebih lega dan terus berjuang bersama. Sepanjang tahun 2024, Kota Palembang mengalami sejumlah bencana kebakaran yang mengguncang sebagian besar warganya. Relawan Seci Palembang segera turun ke lokasi kebakaran untuk memberikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Seci mengajak warga Palembang untuk bersama-sama berbagi kebaikan melalui donor darah. Setiap bulannya, Seci Palembang mengadakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota dan Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang, serta berbagai instansi yaitu Sekolah Kusuma Bangsa, Universitas Multidata Palembang, Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, Sekolah Pelita Sriwijaya, Palembang Indah Mall, dan Kelenteng Wilengkeng. Sepanjang tahun 2024, telah terkumpul 1.688 kantong darah. Dengan adanya kegiatan ini, Seci berharap dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas yang lebih besar di masyarakat. Setiap tetesan darah yang disumbangkan menjadi harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.
Kami juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Suci Sukarelawan, walaupun dimanapun berada, walaupun di Palembang, dokter-dokter yang dari Jakarta susah payah dari Jakarta ke sini untuk membantu kami semua. Kami sangat bahagia dengan keramah tamahannya. Kami juga merasa pada waktu dokter operasi kami diajak ngobrol dengan ramah sekali, terus dengan kami minum obat juga dikasih dengan baik, tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan semuanya. Bekerja sama dengan RSUD Siti Fatimah, Seci Palembang mengadakan baksos kesehatan Seci ke-145 untuk semua masyarakat Palembang. Dengan semangat gotong royong dan cinta kasih, sebanyak 360 relawan turut serta dalam mensukseskan baksos gratis 4 poli ini. Baksos kali ini berhasil membantu 201 pasien yang berasal dari berbagai latar belakang yang ada. Seci Palembang mengadakan peringatan Hari Waisak, Hari Ibu Internasional, Hari Seci Sedunia yang diadakan di Sekolah Kusuma Bangsa. Waisak di Seci memang kita setiap hari Minggu di minggu kedua kita adakan perayaan doa bersama Waisak. Kita memaknainya bahwa kita berterima kasih kepada Buddha, kemudian kita juga berterima kasih kepada orang tua, juga kita berterima kasih kepada semua orang di dunia ini. Kita mengharapkan tahun Waisak ini membawa kesejahteraan kepada semua makhluk tanpa melihat perbedaan agama. Ya, kita doakan untuk kebahagiaan semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Dharma ini, kebajikan kita itu melimpah kepada semua makhluk. Di bulan 7 penuh berkah ini, Seci bekerja sama dengan PT Semol untuk mengadakan Pekan Amal. Dalam kegiatan Pekan Amal kali ini, Seci menyediakan berbagai macam produk untuk dijual. Sangat luar biasa ya, karena ini adalah Pekan Amal. Jadi juga kita di sini selain belanja, kita beramal juga. Terus banyak menu-menu vegetarian juga di sini. Wah, saya pikir antusiasme para pengunjung itu luar biasa ya. Tidak hanya yang di komunitas kita Seci aja ya. Di luar komunitas kita juga, bahkan seperti pengunjung umum juga sangat welcome banget ya. Bahkan mereka yang tadinya tidak tahu harus beli pakai kupon, mereka bersedia banget kita arahkan untuk beli kupon. Dan mereka sungguh welcome ya dengan aktivitas seperti ini. Karena apa? Karena kita memberikan mereka kita sharing ke mereka bahwa Pekan Amal ini dilakukan untuk ada ujungnya loh, yaitu untuk baksos akbar kita nanti yang 4 poli ya. Dan mereka sungguh welcome. Itu yang membuat kita menjadi lebih terharu dan menjadi lebih semangat lagi untuk jualan dan sharing ke kawan-kawan lain. Yang aku temuin adalah ternyata banyak euforia dari pesertanya yang ikut berpartisipasi itu suka sama makanan utama ya, terutama. Jadi itu sih paling, karena ini makanannya vegetarian, aku pun secara pribadi surprise ya, ngerasa ternyata rasa makanan vegetariannya nggak terlalu jauh berbeda, walaupun katanya tanpa bawang-bawangan ya. Jadi makanannya enak-enak juga sih walaupun vegetarian dan 100% halal, jadi jangan khawatir. Seci Palembang terus menggalakkan semangat pelestarian lingkungan di tengah masyarakat. Seperti kali ini, kegiatan dilaksanakan bersama-sama di 2 tempat. Salah satunya berada di kawasan Raja Wali. Christine Yuliana, selaku koordinator kegiatan pelestarian lingkungan di komunitas Raja Wali, menjelaskan bahwa titik pila ini merupakan sosialisasi pertama kali di kawasan ini. Sebenarnya misi pelestarian lingkungan ini bukan hanya sekedar memilah sampah, tapi juga kita mau memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai barang-barang apa yang bisa didaur ulang. Jadi seperti kayak botol plastik, seperti kaleng minuman, terus ada aluminium, besi. Jadi barang-barang bekas yang ada di rumah itu sebenarnya bisa didaur ulang, tapi mungkin orang yang tidak tahu itu langsung membuangnya. Di tempat lainnya, titik pila diadakan di Sekolah Pelita Sriwijaya.
Memilah pakaian bekas, kaleng, dan botol plastik, semua dikerjakan dengan penuh sukacita. Begitu pula Johan yang mendapatkan pengalaman di kali pertama ikut kegiatan pelestarian lingkungan kali ini. Belum pernah merasakan terjun langsung, nah ini udah terjun langsung baru tahu rupanya rasanya ya agak penuh tantangan juga sih. Jadi kita udah tahu mana yang harus dipilah, mana yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai. Tetap semangat lah untuk ikutin kegiatan seperti ini. Karena kan ini ladang berkah buat kita untuk menanam kebajikan ya. Mengubah sampah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Insan Suci Palembang bersatu hati menggunakan sepasang tangannya menghimpun kasih untuk menyelamatkan bumi. Tangan yang melakukan pelestarian lingkungan untuk menjaga bumi adalah tangan yang paling indah. Menerapkan prinsip reuse dalam pelestarian lingkungan, Suci Palembang mengadakan bazar amal pakaian layak pakai di beberapa titik di kota Palembang. Suci juga turut mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui pembelian pakaian. Melalui bazar ini, Suci mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam berbelanja, lebih peduli terhadap lingkungan, dan lebih berempati terhadap sesama. Di Suci, kami memiliki misi yang sangat penting, yaitu membimbing anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti, dan memiliki karakter yang kuat. Kami percaya bahwa nilai-nilai kebaikan dan karakter yang baik harus dipupuk sejak dini. Melalui kelas budi pekerti, anak-anak diajak untuk mengenal dan mengamalkan sikap positif yang akan membentuk mereka menjadi individu yang penuh kasih sayang, menghormati sesama, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, di Suci, kami mengajak anak-anak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, karena mereka adalah generasi penerus yang akan menjaga bumi ini di masa depan. Tahun 2024 menjadi saksi perjalanan luar biasa Yayasan Bunda Suci Palembang. Ini semua terwujud berkat dukungan penuh dari para donatur, relawan, dan semua pihak terkait. Terima kasih atas kontribusi tulus Anda yang telah memberikan harapan bagi banyak orang. Kepedulian dan semangat Anda adalah kekuatan yang mendorong kami untuk terus berbuat kebaikan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Terus menebarkan kasih dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan sesama.